Salam, selamat pagi saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai aktivitas kami hari ini, sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali hari ini dengan kebenaran firman Allah. Dan biar firman Allah ini menjadi penuntun di dalam setiap langkah kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kami hari ini, untuk kami bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan biar firman Allah yang kami dengar pagi hari ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat, menjadi Tuhan penerang di dalam setiap kami melangkah hari ini. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini kita ambil di dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul rahasia Allah. Namanya rahasia, berarti tidak semua orang bisa mengetahui akan apa yang sedang dan akan terjadi. Apalagi rahasia Allah. Manusia siapapun tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi kelak. Hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang mengerti. Itu yang dinamakan rahasia Allah. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal bertanya dan menjawab adalah sesuatu keadaan yang wajar. Tak terlepas apapun jawaban yang diberikan, yang terkadang jawaban itu dapat kita pahami, ataupun terkadang jawaban itu kita tidak sama sekali mengerti. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan, dan kita harus menerima suatu jawaban yang pasti. Di dalam pembacaan firman Allah pada kesempatan pagi hari ini, di sini diceritakan sekelompok orang bertanya kepada Yesus. Di sini dikatakan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara kasih dalam perasaan Tuhan Yesus Kristus, bahwa suatu pertanyaan yang wajar, suatu pertanyaan yang wajar yang ditanyakan oleh umat Tuhan kepada Yesus pada waktu itu tentang pemulihan kerajaan Israel. Tetapi juga Tuhan menjawab di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kamu tidak perlu mengetahuinya masa dan waktu. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Itu yang ditetapkan Bapa. Artinya masa dan waktu ini adalah rahasia daripada Allah sendiri. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikiankah juga yang kita alami saat-saat ini? Seringkali kita juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di dalam saat-saat ini, maukah Tuhan memulihkan bangsa kami? Maukah Tuhan memulihkan keadaan kami? Maukah Tuhan memulihkan keluarga kami? Maukah Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kami? Suatu pertanyaan yang wajar yang kita berikan kepada Bapa kita. Sebab dalam Alkitab pun mengatakan, berserulah kepada Tuhan
dan dia akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan. Tuhan akan mendengarkan seruan-seruanmu. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa kerajaan Israel itu? Kerajaan Israel itu adalah saya dan saudara. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus saat-saat ini. Di mana saat-saat ini bukan orang yang di luar Tuhan yang menjerit, tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mengalami dampak yang sama, menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, menghadapi kegalauan, menghadapi putus asa, menghadapi ketakutan, sampai-sampai dia takut untuk beribadah, sampai-sampai dia takut untuk memuliakan Tuhan, sampai-sampai dia takut untuk meninggikan nama Tuhan. Notabene Tuhanlah yang menguasai hidup saya dan saudara. Yang tidak lain, Tuhanlah yang memberikan nafas hidup kita sampai saat hari ini. Sehingga ketakutan-ketakutan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apakah jikalau kita takut, tidak bisa beribadah, kita tidak bisa memuji Tuhan, kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami suatu kematian, kita tidak akan mengalami suatu penyakit, kita tidak akan mengalami yang namanya pandemi ini, tidak mengalami dampak ini. Semua akan mengalami dampak ini. Tetapi menurut firman Allah pada kesempatan pagi hari ini, memberikan pencerahan bagi saya dan saudara. Kita bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau memulihkan keadaan kami? Tuhan, maukah Engkau memulihkan ekonomi kami? Tuhan, maukah Engkau memulihkan keluarga kami? Tuhan, mampukah Engkau memulihkan akan keberadaan kami saat ini? Kami sudah tidak tahan, kami sudah tidak mampu menghadapi ini. Kami ingin beraktivitas normal lagi, kami ingin bekerja sesuai dengan sehari-harinya tanpa rasa bimbang, tanpa rasa takut. Bagaimana jawaban Tuhan? Kalau Tuhan mengatakan, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Kamu tidak tahu, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman ini, ada hal penting yang harus kita lakukan. Ada hal penting yang harus kita gumuli. Ada hal penting yang harus kita renungkan bersama. Apa itu saudara sekalian? Sesuai dengan kebenaran firman Allah ini, mari kita baca di dalam 2 Korintus ayat pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9. Dikatakan bunyi firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini artinya sudah sekali, jika Tuhan izinkan saya dan saudara mengalami pandemi, jika Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, jika Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, jika Tuhan izinkan kita mengalami tekanan-tekanan sampai saat ini, kita tidak tahu berbuat apa-apa. Ingat firman Allah. Apa yang harus kita lakukan? Apa kebenaran firman Allah yang harus kita renungkan bersama pada saat pagi hari ini? Dikatakanlah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi selanjutnya adalah rahasia daripada Allah. Kita tidak bisa mengeluh. Kita hanya bisa memohon. Kita hanya bisa berharap supaya Tuhan turun tangan di dalam keadaan kita seperti ini. Biarlah firman Allah pada saat pagi hari ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya di sini, biarkan Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman. Kalau kita katakan Tuhan cukuplah, berarti kita tidak bisa mengeluh. Jangan sampai kita putus asa. Jangan kita sampai kita bersukut-sukut dengan keadaan ini. Tetapi kita harus tetap berada di dalam rel kebenaran firman Allah. Biar Allah sendiri yang bekerja turun tangan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus menjadi perenungan bagi saya dan saudara? Di dalam Filipi pasal ke-4, ayat yang ke-13, dikatakan bunyi firman Tuhan, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya sudah sekalian, di dalam pandemi ini, di dalam kesusahan ini, di dalam kesulitan ini, sudah sekali dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mampu melewati, kita akan mampu menghadapi, kita akan mampu mengatasi. Karena apa? Segala perkara dapat kita tanggung, semuanya ini tuh. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi saya. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mampu menghadapi pandemi ini. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mampu menghadapi persoalan ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, serahkan semuanya di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena apa? Karena Allah berserta dengan setiap kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat, supaya kita mampu menghadapi keadaan seperti ini? Di dalam Mazmur ke-37 ayat yang ke-24 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ini bukti daripada pertolongan Tuhan. Ini bukti nyata pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa boleh kita jatuh, boleh kita menghadapi gelombang seperti kapal, diombang-ambingkan di tengah kapal, di tengah lautan. Tetapi kapal itu tidak akan karam. Kita boleh jatuh, tetapi kita tidak sampai tergeletak. Itu bukti penyertaan dan pimpinan Tuhan. Sekarang, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus bimbang? Mengapa kita harus ragu dengan keadaan ini? Tetapi kita mau belajar bersama pada saat hari ini. Kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Lakukan, jalani apa yang menjadi hak dan kewajibanmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi pandemi, menghadapi kesulitan ini? Dikatakan, lakukan apa yang harus kita lakukan. Ayat yang terakhir pada saat pagi hari ini, lakukan apa yang harus kita lakukan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan seterusnya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Poin penting yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa bertahan, supaya kita dapat bisa menghadapi kenyataan kehidupan kita saat-saat ini. Kita harus bersukacita. Jangan kita putus asa. Kita harus bersukacita. Jangan kita menjadi lemah. Kita harus bersukacita. Kita harus bergembira. Yang kedua, kita harus tetap berdoa. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keluarga kita, di dalam famili kita. Kita tidak tahu. Tetap kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus yang kita sembah itu menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya, memberikan kemampuan bagi saya dan saudara. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Bapa kita. Yang terakhir ini, mengucap syukur apapun yang terjadi pada kita pada saat ini. Terkadang kita tidak mampu, terkadang kita tidak kuat, tetapi percaya dengan kita bersukacita, dengan kita berdoa, dengan kita mengucap syukur, adalah letak kekuatan kita, letak kekuatan kita, letak semangat kita dalam itu. Dan pasti Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa melangkah, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang dalam keadaan ini. Sebab Allah yang kita sembah selalu ada dan tetap ada di dalam sakit kita, di dalam sehat kita, di dalam kekurangan kita, di dalam kelapangan kita, di dalam duka cita kita, di dalam sukacita kita.
Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan kita berdua. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan biar firman Allah ini menjadi penyemangat kita untuk kita melangkah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni setiap kekurangan kelemahan. Dalam nama Yesus kami akan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.